Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Waalaikumsalam nggak suara saya? wabarakatuh. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Maaf banget ini saya masih di rumah sakit. Terus presentasi saya ini kan ada di komputer rumah sakit ya. Mungkin nanti nggak bisa saya share slide. Cuma nanti kamera saya akan saya arahkan ke presentasi di komputer saya gitu ya. Soalnya ini lagi ada gangguan jaringan karena hujan deras kebetulan. Jadi wifi-nya nggak nyampe. Jadi kayak ada kendala gitu. Nanti mungkin untuk slide PowerPoint-nya akan saya arahkan kamera saya di komputer saya aja gitu ya. Baik, Bu. Oke, udah pada masuk belum nih? Udah semua kan ya? Satu, dua, Si tiga, empat. dia lagi kerja, Bu. Oh, oke. Berarti masih ada yang kerja ya. Apakah ada Pak Alif? Oh, mati. Ada Bu, Alif ini. yang untuk PowerPoint-nya juga akan saya share kalau misalkan emang jaringannya udah ada bagus ya. Jadi, untuk sementara nanti saya arahkan kameranya di komputer saya dulu ya. Baik Bu. Oke. Nah gini aja ya. Mau maaf banget karena sedang ada gangguan. Kayak kelihatan nggak semua? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas gizi daur kehidupan yang sudah kalian buat, belum sempat saya periksa. Mungkin nanti akan saya periksa karena ada beberapa juga yang baru kirim semalam ya. Yang saya lihat di email saya. Terus terima kasih untuk yang sudah mengirimkan revisi-revisiannya. Nanti mungkin akan saya cek juga gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan memperdalam mengenai gizi daur kehidupan. Nah, apa sih daur kehidupan? Daur kehidupan itu kan bisa kita lihat dari mulai uh, sebenarnya dari prakonsepsi ya. Kalau prakonsepsi kan dari remaja. Nah, nanti bagaimana kita melihat gizi itu dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak sampai lansia. Bagaimanakah kebutuhan gizinya, bagaimanakah nanti cara-cara pemberiannya, lalu fisiologisnya seperti apa yang akan mempengaruhi kebutuhan gizinya seperti itu. Kenapa sih kita harus mengetahui mengenai gizi daur kehidupan? Yang pertama itu, kalau misalkan nanti, oh ibu hamil ini gizinya baik nih, status gizinya baik gitu kan, mungkin dari lingkar lengannya baik, terus konsumsi makannya juga bagus gitu. Nanti pun juga akan berpengaruh pada kehamilannya, kelahirannya juga baik gitu. Oh, berat badan bayinya juga bagus, normal. Lalu tidak ada kelainan-kelainan karena kekurangan vitamin atau mineral seperti itu. Dan nanti pada saat bayi apakah dari ibunya itu memberikan ASI eksklusif dan dari pertumbuhan dan perkembangannya bayinya itu bagus, oh data status gizinya bagus, nanti akan berpengaruh juga ke pertumbuhan balitanya gitu. Nanti apakah akan tumbuh kembangnya secara optimal atau tidak, asupannya seperti apa, nanti akan kita lihat juga. Nah nanti setelah ada balita juga ada anak usia sekolah. Anak usia sekolah, kenapa sih status gizi baik itu berpengaruh pada anak usia sekolah gitu kan? Oh ternyata status gizi baik itu berpengaruh loh untuk kebugaran anak, lalu untuk konsentrasi pada saat belajar, lalu peningkatan kecerdasan. Dengan hal-hal tersebut itu juga akan meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik lagi gitu ya. Lalu nanti setelah anak usia dewasa data status gizinya baik, nanti kita lihat di dewasanya apakah dia akan mengalami gangguan-gangguan status gizi juga atau sebelum-sebelumnya jika status gizinya tidak baik, apakah akan berpengaruh juga di usia dewasanya, apakah akan terjadi penyakit degeneratif lainnya seperti itu. Nanti satu usia lanjut pun juga, oh apakah akan menjadi lansia yang sakitkah atau akan menjadi lansia sehat dan tetap produktif. Semua keberlangsungan dari hamil sampai usia lanjut ini sangat berpengaruhi oleh dan akan mempengaruhi terbentuknya SDM yang berkualitas. Jadi untuk jangka panjangnya seperti itu. Kenapa sih status gizi itu harus baik gitu? Kenapa sih dari hamil itu harus diperhatikan gizinya seperti itu?
Karena gizi itu lebih ke upaya preventif dibandingkan kuratif. Beda sama ketika kalian ya yang ada di nanti yang akan bekerja di rumah sakit. Oh, pasien sudah sakit nih. Berarti itu upaya upaya kuratif gitu. Kalau gizi itu lebih ke kuratifnya. Nah, nanti pun kalau misalkan memang pasien itu sudah terlanjur mengalami malnutrisi atau mengalami kesakitan, ya gimana caranya kita memberikan gizi-gizi yang sesuai dengan penyakitnya seperti itu. Tapi kebanyakan kalau untuk gizi dalam kehidupan ini, gimana caranya kita upaya preventif atau sebelumnya nih, oh ternyata eh, ibu hamil loh butuhnya energinya seperti ini loh supaya nanti tidak akan terjadi hal seperti ini pada bayinya. Oh bayi itu diberikan seperti ini loh gizinya baiknya seperti ini supaya nanti pada saat balitanya pun juga tidak akan mengalami masalah gizi. Oke kita lanjut. Nah yang pertama kemarin itu gizi ibu hamil. Apa sih hamil itu gitu kan? Hamil itu tuh cuma terjadi pada perempuan, nggak mungkin laki-laki itu hamil juga ya. Nah, kehamilan itu normal ya, kebanyakan itu terjadi pada usia 38 sampai 40 minggu gitu kan. Dan apa sih tanda-tanda kehamilan gitu kan? Oh, kita berhenti haid nih 2 sampai 4 minggu setelah konsepsi. Oh, terus nanti bisa di usia 3 bulan atau usia kandungan mencapai 3 bulan bisa mendengarkan detak jantung janinnya. Lalu nanti diperiksa melalui USG, oh USG-nya bagus gitu kan. Oh udah terlihat nih perkembangan janinnya seperti apa gitu kan. Dan nanti pada saat usia 6 bulan ke atas nanti bisa tuh teraba bentuk janinnya seperti apa gitu kan. Nanti yang terpaling terpenting itu ada uji hormon HCG-nya atau human gonadotropinnya dalam urinnya hasilnya positif atau biasanya disebut garis 2 gitu ya, seperti itu. Nanti banyak nih hormon-hormon yang mempengaruhi ibu hamil nih. Kenapa sih ibu hamil harus nambah energinya gitu kan? Kenapa harus oh ada triki-trikinya nih, tips-tipsnya gimana kita caranya memberikan asupan gizi yang bagus untuk ibu hamil seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan fisiologis pada ibu hamil ya. Banyak banget perubahan fisiologis pada ibu hamil. Makanya kebanyakan tuh ibu hamil tuh, wah kalau udah hamil tuh rasanya tuh udah sakit sana sini gitu kan. Kenapa sih bisa terjadi hal itu gitu kan? Nah pada saat kehamilan itu terjadi beberapa peningkatan hormon gitu ya. Banyak banget itu hormonnya yang biasanya itu memang ada di plasenta gitu. Plasenta kan termasuk endokrin ya. Jadi ibaratnya nanti ada peningkatan produksi estrogen, ada peningkatan produksi progesteron, nanti juga ada peningkatan yang tidak terlalu terlihat itu biasanya juga peningkatan di kelenjar hipofisis atau kelenjar tiroid seperti itu ya. Nah, apa sih kalau misalkan kalau peningkatan produksi estrogennya naik nih, apa yang akan terjadi gitu kan? Biasanya kalau estrogen itu digunakan untuk pembentukan atau pembesaran uterus atau rahim ya. Nah, untuk mempersiapkan janinnya untuk berada di kandungan gitu beratnya. Nanti ada kelenjar mamanya juga menyusuinya nanti juga akan terjadi perubahan. Nanti juga akan ada retensi cairan yang menyebabkan pertambahan natrium. Ibaratnya nanti kebanyakan kalau ibu hamil itu badannya bengkak-bengkak gitu. Kenapa? Karena ada retensi cairan itu. Terus nanti ada perubahan disposisi lemak. Terus nanti ada faktor pembekuan darah lah. Makanya kebanyakan ibu hamil tuh kalau misalkan memang bukan ibu hamil yang kurang energi kronik ya biasanya kan terjadi pertambahan berat badan yang bagus, lalu ada pertambahan berat badan sesuai dengan bulannya seperti itu ya. Terus nanti ada relaksasi persendian, gimana nanti ibu hamil tuh biasanya tuh sakit-sakit sendi gitu kan. Nanti akan juga akan penurunan produksi asam klorida sama pepsin dalam lambung. Nah nanti terjadi penurunannya ini, makanya kebanyakan ibu hamil itu akan merasakan apalagi di trimester pertama itu akan merasakan mual muntah gitu karena itu penurunan produksi asam klorida sama enzim pepsin dalam lambung yang ibaratnya mencerna protein ya enzim pepsin itu ya. Mungkin kalian sudah belajar di fisiologis nanti di anatomi fisiologi gitu ya. Nah nanti ada satu hormon lagi baca progesteron yang peningkatan itu akan mempengaruhi pertumbuhan endometrium di dinding rahimnya nih nanti apa sih biasanya rahim itu benar-benar mempersiapkan gimana caranya janin itu nyaman dan aman di dalam rahim.
rahim gitu. Makanya hormon-hormon itu bekerja berkesinambungan untuk mempersiapkan kehamilan itu ya. Terus ada penumpukan lemak ibu. Nah nanti gimana cadangan-cadangan lemak itu dipersiapkan dari trimester 1 yang nanti akan digunakan sampai ke trimester ketiga atau sampai menyusui gitu ya, karena nanti produksi ASI sangat dipengaruhi oleh jaringan lemak gitu kan. Ini juga akan ada sama nih berkolaborasi progesteron sama estrogen untuk terjadinya retensi natrium sama pelemasan jaringan otot polos. Makanya kan kebanyakan pas ibu hamil tuh bengkak kakinya, terus nanti karena pelemasan jaringan otot itu akan menurunkan kelenturan rahimnya gitu kan, sama gerak lambung sama tonus otot. Makanya kebanyakan nanti pada ibu hamil tuh mengalami konstipasi. Kenapa sih? Ya karena adanya hormon-hormon ini yang menyebabkan ya kayak jaringan otot polos itu kan adanya di mana kalau jaringan otot polos biasanya yang biasanya akan menyebabkan ibu hamil tuh konstipasi gitu atau susah buang air besar gitu ya. Salah satunya tuh ada di pencernaan gitu kan. Kalau otot polos kan biasanya ada di jantung, bukan otot jantung ya, kalau otot jantung kan ada sendiri ya. Jadi kalau otot polos kan di saluran pernapasan, saluran pencernaan dan kawan-kawannya itu. Gitu. Makanya kebanyakan apa ibu hamil konstipasi ya karena itu ada pelemasan jaringan otot polos itu. Masih pada sama saya kan ini? Apa udah pada ngantuk? Enggak, Bu. Masih, Bu. Nah, selanjutnya ada macam-macam perubahan fisiologis tergantung trimesternya nih. Kebanyakan kalau trimester 1 karena memang awal-awal pembentukan hormon dan peningkatan hormon itu ya, biasa kalau trimester 1 biasalah mual muntah karena tadi kan ada hormon estrogen yang menyebabkan adanya penurunan enzim-enzim sama penurunan asam lambung gitu ya, biasanya menyebabkan mual muntah biasa. Nah, nanti di trimester kedua kecenderungan itu ibu hamil akan mengalami anemia gitu ya. Kenapa? Udah ada yang tahu belum kenapa ibu hamil tuh anemia? Itu ibaratnya udah masalah gizi paling udah dari dahulu. Selain anemia pada remaja tuh ada juga anemia pada ibu hamil. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kecenderungan dan biasanya itu paling khas itu yang namanya ibu hamil itu anemia pasti di trimester kedua gitu. Kenapa nggak terjadi trimester 1 atau trimester 3 gitu? Udah pada tahu kan dari trimester 1, 2, 3? Belum, Bu. Oh, belum juga ya. Kan biasanya kalau misalkan hamil itu kan 38 sampai 40 minggu tuh. Nah, biasanya kan itu kalau misalkan dijadikan bulan itu kan kurang lebih 9 bulan 10 hari gitu ya. Nah, nanti trimester 1 itu bisa kita anggap dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah, trimester kedua bulan keempat sampai bulan ke-6 gitu. Trimester ketiga itu akan bulan ke-6 sampai bulan ke-9 seperti itu. 7, 8, 9 gitu. Nah, biasanya kalau di trimester 1 atau bulan pertama, bulan kedua sama bulan ketiga itu nanti kecenderungan ya hanya akan mau muntah gitu. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman, masih bersama saya ya. Oke. Tadi udah tahu ya bedanya trimester 1, 2, 3 ya. Intinya itu beda di bulannya aja. Jadi nanti ada bulan pertama sampai ketiga itu bisa disebut trimester 1, nanti bulan keempat sampai bulan ke-6 itu trimester kedua, sampai bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu ada trimester 3 gitu ya. Kenapa sih masalah gizi anemia ya di ibu hamil tuh udah amat sangat sangat menjadi masalah gizi terberat di Indonesia sebenarnya, salah satunya selain stunting. Kalau sekarang kan banyak stunting ya untuk untuk anak-anak gitu ya. Nah, yang pertama itu memang kondisi fisiologis ibu hamil ya gitu yang menyebabkan anemia gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke. Nah, dari trimester 1 tadi kan palingan ibu hamil itu mengalami gangguan mual muntah aja di masa kehamilannya. Nah, di trimester kedua itu memang perubahan fisiologis pada ibu hamil itu memang kecenderungan itu volumenya terjadi peningkatan volume plasma gitu sampai 40 sampai 50% gitu ya.
Nah, ketika volume plasma itu naik, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kadar hemoglobin gitu dalam tubuh ibu hamil gitu ya. Nah, tahu anemia itu kan kebanyakan anemia kekurangan zat besi. Nah, zat besi itu kan berhubungan dengan Hb gitu kan ya. Nah, terjadi peningkatan volume plasma tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kadar Hb dan kadar zat besi dalam tubuh ibu hamil, makanya menyebabkan anemia seperti itu. Makanya di trimester kedua itu kalau misalkan dicek kadar Hb pada ibu hamil apalagi di masa-masa bulan ke-6 sampai ke-7 gitu ya. Itu pasti ibu hamil tuh kadar Hb-nya itu di bawah 11 atau biasanya tuh rata-rata 10-an lah, 10,5 sampai 11 gitu. Itu udah terjadi anemia gitu. Makanya kenapa sih pemerintah itu menggalakkan program penambahan tablet tambah darah untuk ibu hamil gitu kan ya. Jadi minimal tuh 90 tablet dalam satu kali kehamilan gitu. Kenapa sih dikasih penggalakan itu? Karena fisiologisnya ibu hamil itu akan mengalami anemia. Makanya gimana caranya kita itu di pemerintahan itu mengurangi dampak-dampak yang terjadi pada anemia pada ibu hamil gitu. Nah, biar Bu, ya, biar bayi yang dikandungnya nggak sakit ya Bu, apa gimana Bu? iya, karena kan pasti kalau Normal. yang namanya ibu hamil itu kan ibaratnya zat-zat gizi yang ada ibu hamil itu akan mempengaruhi ke anaknya gitu kan. Nah, kebanyakan kalau misalkan anemia itu akan menyebabkan berat badan bayi lahir rendah seperti itu. Atau nanti akan biasanya seperti itu berat badan lahir rendah ya gitu kan. Nah, juga di trimester kedua ini terjadi juga nih penambahan energi gitu kan. Untuk apa sih energi tambahan untuk ibu hamil di trimester kedua itu kan semakin ibu hamil kan ada peningkatan berat badan lah ya, peningkatan berat badan. Ada nanti kalian bisa cari atau Nah, lanjut lagi ya. Jadi ibu hamil itu kan nanti apa yang kelompok ibu hamil deh kemarin yang bikin ibu hamil. Ada nggak kayak ibaratnya kenaikan berat badan sesuai bulan hamilnya itu udah tahu belum berapanya? Belum, Bu. Belum ya, belum dicantumin ya. Kan ada nanti peningkatan berat badan pada ibu hamil ya, yang itu misal berat badan ibu hamil yang normal itu berapa tiap bulannya, terus nanti misalkan dia ibu hamil obesitas berapa sampai penambahan berat badannya sampai di bulan ke-9 gitu kan. Itu nanti ada. Nah, peningkatan berat badan itu akan menyebabkan pemekaran jaringan pada ibu gitu dan akan menambahkan volume darah gitu. Makanya energi itu dibutuhkan mulai dari trimester kedua. Sebenarnya trimester 1 juga membutuhkan energi juga, mungkin tapi tidak setinggi pada trimester kedua dan ketiga gitu kan. Nah, terus nanti energi ini juga digunakan untuk pertumbuhan si janinnya gitu, sama pertumbuhan si rahimnya gitu ya. Nanti juga akan mengalami perubahan pada payudaranya, nanti untuk mempersiapkan ibu hamil untuk pada ibu menyusui gitu kan, serta akan terjadi penumpukan lemak gitu. Nah, di trimester ketiga biasanya itu kan sudah mengalami pematangan gitu ya, pematangan pada janinnya gitu kan. Nah, kebanyakan itu energi tambahan yang digunakan itu untuk pematangan janin sama si plasentanya itu seperti itu. Itu ya. Terus lanjut. Nah, ini di penambahan energi itu ada juga kebutuhan proteinnya juga, nanti akan ada pertumbuhan lemaknya juga ya, kebutuhan lemaknya juga ya. Nah, untuk tambahan energi itu kebanyakan digunakan untuk tumbuh kembang si janin, plasenta, jaringan payudara, sama cadangan lemak. Nah, berbeda di setiap trimesternya. Tapi kalau untuk ibu hamil itu di trimester kedua sama ketiga itu sama, biasanya 300 kilokalori per hari. Nanti di trimester pertama itu masih sedikit ya, baru 150 kilokalori karena masih ibaratnya di bulan pertama, kedua, ketiga itu masih biasanya adaptasi sama perubahan hormon aja sih, belum sampai ke tumbuh kembang si janinnya gitu, mungkin baru pematangan si plasentanya gitu. Nah, nanti kebutuhan protein itu digunakan untuk membentuk jaringan baru sih ke janinnya gitu kan.
Nah, sekitar 60 gram per hari. Nah, 60 gram per hari ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan pada dewasa, wanita dewasa pada umumnya, kira-kira 15 gram kalau tidak salah ya, 15 gram per hari. Jadi biasanya kalau misalkan wanita dewasa itu 40 sampai 45 gram gitu per harinya. Atau bisa dikatakan itu untuk kebutuhan protein ibu hamil itu 1 gram per harinya gitu, per kilogram berat badannya gitu kan. Kalau misalkan normal orang itu cuma 0,8 gram per kilogram berat badannya gitu kan, tergantung berat badannya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin menghitung kebutuhan ibu hamil, itu kita menggunakan berat badan sebelum hamilnya, jadi tidak berat badan aktual bersama dengan janinnya gitu ya. Saya belum memberikan materi mengenai perhitungan kebutuhan ya. Belum. Belum ya. Nanti ke pertemuan berikutnya ya, nanti kita akan belajar tentang perhitungan kebutuhan gitu kan. Nah, kalau kita lanjut dulu. Nah, kalau selanjutnya lemak itu digunakan untuk sumber tenaga yang kita untuk pertumbuhan. Nah, lalu untuk lemak itu sebenarnya tidak ada tambahan. Jadi sebenarnya perhitungannya seperti ini. Kalau misalkan dalam satu hari gitu kita menggunakan AKG gitu ya. AKG misal di Indonesia itu beda-beda setiap usianya. Biasanya kalau pukul rata itu kira-kira 2.200 ya. 2.200 kilokalori per harinya gitu kan. Nah, kalau misalkan di kebutuhan protein itu akan meningkat sesuai sama berat badannya. Kalau lemak itu kita pakai 20 sampai 30% dari kebutuhan kalori yang sudah kita hitung gitu. Oh, berdasarkan berat badan sama tinggi badannya, kebutuhan energinya segini, terus ditambah per trimesternya berapa, nah nanti kita ambil 20 sampai 30% untuk kebutuhan lemaknya gitu. Jadi tidak ada penambahan, tapi penambahannya itu sesuai sama penambahan energi di tiap trimesternya seperti itu. Kalau untuk lemak ya. Lanjut. Nah, ini untuk tips and trick dalam pemilihan ibu hamil ya. Mungkin kalau kalian kan basicnya keperawatan, jadi tidak terlalu dalam mengenai energinya harus segini, berarti proteinnya harus seperti ini gitu kan. Mungkin nanti kalian kalau misalkan ada kesempatan untuk melakukan PKRS itu kan, penyuluhan kesehatan rumah sakit gitu kan, lebih baik memberikan tips dan trik gitu kan. Untuk trimester pertama nih biasanya kan nafsu makan turun, rasa mual muntah itu kan pasti ada gitu kan. Jadi diberikan apa nih? Kita harus makanan kering dan tinggi protein sama buah-buahan yang cocok gitu kan untuk mengurangi si rasa mual muntahnya gitu. Nah, jadi di trimester kedua nih, kebutuhan kalori udah naik nih. Kan tadi kan saya sudah bilang di trimester kedua 300 kilokalori penambahannya ya. Terus berat badannya juga mulai naik gitu kan. Yang diberikan khusus makanan gizi seimbang pun sudah cukup. Terus nanti diperbanyak buah dan sayur. Kan sudah saya bilang tadi, ibu hamil rawan mengalami konstipasi gitu kan, karena memang ada pelemahan jaring otot halus dalam pencernaannya gitu kan, makanya perlu buah dan sayur lebih banyak. Nanti di trimester ketiga pasti nafsu makan tidak seburuk yang di trimester pertama gitu kan, tapi karena mulai engap kan, ibaratnya janinnya itu makin besar, kebanyakan diafragmanya ketekan, yang akhirnya membuat paru-paru itu. Lanjut ya teman-teman ya. Iya, Bu. Mohon saya lagi ada di rumah sakit soalnya. Nanti di trimester ketiga mungkin nafsu makannya tadi tidak seburuk di trimester pertama gitu kan, makanya tidak terjadi mual muntah ya. Jadi biasanya ya diberikan porsi kecil tapi sering, karena pasti janin semakin bertambah, perut semakin besar, diafragma semakin tertekan gitu kan. Akhirnya kita berikan porsi kecil tapi sering gitu kan, banyak buah dan sayur pasti. Itu ibu hamil ya. Kita lanjut ke ibu menyusui. Sebenarnya kalau ibu menyusui itu tidak seribet sama ibu hamil ya untuk kebutuhan energinya ya. Mungkin cuma beda 11-12 lah. Cuma beda kalorinya aja gitu kan. Nah, nanti lebih ke penambahan. Kalau tadi kan ibu hamil di trimester pertama itu 180 kilokalori, di trimester kedua sama ketiga itu 300 kilokalori. Nah, nanti di ibu menyusui itu di 6 bulan pertama pasca menyusui ya, itu
kita tambah 330 kilokalori, dan nanti pada 6 bulan kedua itu 400 kilokalori. Nah, nanti itu untuk produksi ASI ya. Nah, trikinya ibaratnya tips dan trik untuk gizi ibu menyusui itu kan, apapun yang ibu makan itu akan mempengaruhi produksi ASI sama kualitas ASINya gitu kan. Nah, gimana caranya kita nanti kita memberikan nih ke ibaratnya konsultasi, atau misal ada ibu nah ini sama ya sebenarnya, cuma beda penambahan kilokalorinya aja pada ibu menyusui gitu kan. Nanti gimana caranya kita ngasih tahu nih, oh untuk ibu menyusui itu tidak boleh makan yang terlalu menyengat atau tidak terlalu pedas gitu kan, itu akan mempengaruhi si ASINya seperti itu. Nah, mungkin kalau 330 kilokalori sampai 400 kilokalori bisa setara sama 3 centong nasi gitu ya. Kalau enggak bisa kita kasih 1 susu full cream yang ibaratnya 2 porsi gitu, atau 1 buah itu bisa mencukup 50 kilokalori. Oh ternyata 50 kalori berarti bisa kita mix and match nih untuk pemberian penambahan makan pada ibu menyusuinya gitu kan. Nah nanti untuk penambahan proteinnya itu sampai 25 gram per hari ya. Jadi kalau yang tadi kan mungkin 60 gram itu beda kalau saat ibu menyusui ya. Saat ibu menyusui itu kan bedanya 15 gram lah dalam sehari ya. Beda sama pada saat sebentar, kayaknya udah bisa nih itunya ya, saya share aja ya itunya PPT-nya ya. Bentar ya. Iya Bu. Saya tidak ngerti ya cara share di Google Meet ya, beda sama Zoom ya. Jadi kita lanjut aja ya untuk itunya. Nah nanti untuk penambahan 330 kalori sampai 400 kilokalori dalam sehari dalam 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua itu sebenarnya diambil dari 100 sampai 150 kalori dari cadangan tubuh ibu sendiri gitu ya. Makanya kenapa ada yang bilang kalau misalkan saat menyusui itu termasuk cara diet yang bagus pada saat ibu menyusui gitu kan. Misal dari ibu hamil gitu kan terjadi penambahan berat badan. Nah saat ibu menyusui itu terjadi diet secara alami gitu ya, karena 100 sampai 150 kilokalori itu diambil dari cadangan lemak ibunya itu gitu kan. Makanya biasanya akan terjadi penurunan 0,5 sampai dengan 1 kg per bulan pada saat ibu menyusui gitu kan. Nah untuk protein sendiri itu kan nanti akan juga digunakan untuk pembentukan ASI gitu kan. Kalau walaupun nanti lebih kandungan ASI itu lebih bagus di itu ya, lebih banyak di lemaknya, tapi juga ada proteinnya pasti. Nah pasti penambahan itu. Nah, terus kalau misalkan protein itu 25 gram per hari ya, beda dengan ibu menyusui yang tadi kurang lebih 15 gram per hari. Beda apa sih namanya? Misalnya kalau misalkan wanita dewasa itu 45 gram ditambah 15 jadi 60 gram gitu kan. Itu di ibu menyusui. Nah, kalau misalkan di ibu hamil. Nah, kalau di ibu menyusui itu ditambah 25 gram per harinya gitu. Asupan lemaknya sama. Kita lihat dari jumlah total kalorinya berapa. Kalau asupan lemak sama, kita hitung dulu kebutuhan kalori seharinya itu berapa, ditambah dengan penambahan kalori, kita lihat 25-30% asupan lemaknya itu dapatnya berapa gitu. Nah untuk asupan karbohidratnya itu 160-200 gram. Ini sama aja kayak 60-65% dari kebutuhan energi totalnya gitu kan. Kalau protein sih biasanya yang beda itu protein sih. Kita lihat per gram per harinya, per kilogram berat badannya itu per harinya gitu. Seperti itu ya. Untuk gizi ibu menyusui saya kira hanya itu aja sih, sama 11-12 sama saat hamil gitu kan ya, cuma beda di kilokalorinya aja. Nah kalau untuk gizi bayi dan balita ini ciri khasnya banyak ya. Kenapa sih gizi di bayi dan balita itu penting gitu kan? Oh sangat penting gitu kan untuk tumbuh kembang si bayi dan balitanya. Oh pertumbuhannya harus seperti apa dan gizinya itu seperti apa gitu kan. Udah tahu belum pertumbuhan sama perkembangan bedanya itu apa? Belum Bu. Nah kalau pertumbuhan, bedanya yang paling signifikan deh pertumbuhan sama perkembangan itu apa? Bisa dilihat ya.
Kalau pertumbuhan tuh kayak bertumbuhnya dari apa ya, fisik bukan? Yang paling kelihatan itu kalau pertumbuhan bisa diukur, bisa dilihat. Kalau perkembangan itu bisa diukur tapi jarang Tidak. bisa terlihat gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya pertumbuhan, oh berat badan, tinggi badan gitu kan. Kalau nggak lingkar kepala atau lingkar lengan, mungkin kelihatan gitu kan. Kalau perkembangan kita bisa ukur, cuma kebanyakan tidak terlihat gitu kan. Oh mungkin keterampilan anak, perkembangan emosi, terus itu kan intelektualnya, tingkah lakunya, soft skillnya gitu kan. Makanya tidak terlihat gitu kan. Nah gizi itu sangat berpengaruh nih untuk pertumbuhan dan perkembangan di bayi dan balita. Dari mana walaupun nanti akan dipengaruhi juga dari ibu hamil ya ibaratnya gitu. Seperti itu. Beda yang paling signifikan itu ya dapat diukur gitu, atau kalau misalkan perkembangannya tidak dapat, jarang bisa diukur gitu ya kalau perkembangan ya, karena lebih ke emosi intelektual seperti itu. Nah tadi seperti yang saya bilang, pertumbuhan bisa diukur nih, tinggi badannya seberapa, berat badannya seperti apa, lingkar kepalanya seperti apa. Nah kita kan kemarin udah belajar mengenai penentuan status gizi gitu kan. Oh penambahan anak itu nggak bisa loh kita lihat dari IMT. Anak itu harus kita lihat nih pertumbuhan tinggi badan menurut umurnya, berat badan menurut umurnya, lingkar kepala menurut umurnya gitu kan. Nah faktor penentu pertumbuhan anak tuh apa aja sih? Gitu kan. Oh internalnya tuh bisa dari genetik nih. Oh ayahnya tinggi, otomatis nanti ada genetik dari ayahnya yang tinggi, anaknya bisa jadi tinggi gitu kan. Oh ternyata nenek kakeknya gemuk atau ibunya gemuk, oh nanti anaknya bisa mengalami gemuk juga gitu kan. Atau proses selama kehamilannya gitu kan, proses kehamilan sama ibunya nih yang tadi saya bilang gitu kan, oh dari gizinya, oh dari penyakitnya, atau mengkonsumsi obat kah, atau terpapar pencemaran lah seperti itu. Nanti kalau dari eksternalnya bisa dari gizi si anak, asupan makan si anaknya, apakah anaknya mengalami penyakit atau terpapar gitu kan, dan aktivitas fisik si anaknya gitu ya. Sama sih 11-12 sama dewasa ya, cuma kan kalau anak itu pertumbuhannya sangat pesat gitu kan, apalagi di 2 tahun sampai 6 tahun pertama itu kan, itu pasti kelihatan banget bedanya gitu. Nah kalau perkembangan anak nanti bisa dilihat nih, oh dari sensoriknya, oh dia bisa mendengar dengan baik, melihat dengan baik, terus meraba, terus yang tadinya dia tidak mengerti rasa, kita bisa mengerti rasa, oh asam manis, pahit gitu kan. Nanti dari motoriknya, yang tadinya cuma megang apa sih namanya, dari motoriknya, oh awal-awalnya si bayi bisa megang dengan kasar gitu kan, berat barang-barang yang besar gitu kan, nanti lama-lama semakin semakin apa sih namanya, semakin bertambahnya usia dia bisa memegang barang-barang yang lebih kecil gitu kan, makanya ada motorik kasar dan motorik halus. Nah nanti dari kognitifnya, oh kelihatan nih anaknya semakin cerdas, anaknya semakin pintar gitu ya, nah, itu juga mempengaruhi. Ya ada emosinya, oh anaknya apakah terjadi memang emosinya itu emosi dalam kondisi normal, kreativitasnya dan kemandiriannya gitu. Emosi sosialnya dalam ini dalam normal ya, jadi bukan anak-anak yang memang memiliki keterbatasan tertentu seperti anak-anak dengan autism atau yang lain-lainnya gitu kan. Nah, apa sih faktor-faktor penentu untuk perkembangan anaknya gitu? Hampir sama 11-12 sama pertumbuhan gitu kan. Oh ada genetik nih dari ayah, ibu gitu kan, nenek, kakek gitu. Nah, nanti di eksternalnya juga ada gizi. Oh asupannya baik, nanti perkembangannya juga baik. Apakah nanti anaknya juga memiliki penyakit lainan atau penyakit yang memang dia derita gitu kan. Misal dia jadi pneumonia, oh ternyata pneumonia menyebabkan sensoriknya atau motoriknya terganggu gitu. Dan kalau misalkan perkembangan itu ada yang namanya kualitas pengasuh sama keluarga ya, itu juga termasuk pertumbuhan juga nih, ini sangat-sangat penting ya. Jadi kebanyakan itu beda antara yang diasuh oleh orang tuanya masing-masing sama diasuh oleh, biasanya kan ada yang menggunakan layanan babysitter atau menggunakan atau dititipi oleh nenek kakek gitu, pasti memiliki perkembangan yang berbeda gitu. Nah besok kalau kalian memiliki anak, itu lebih baik di kalian asuh sendiri gitu kalau misalnya kalian bisa gitu ya, karena pasti berbeda memiliki pertumbuhan dan perkembangannya. Nah ya sama ya perkembangan ya, mungkin dilihat dari umurnya ya, mungkin kalau umur segini harus bisa mengangkat kepala, harus bisa, oh dia sudah mengerti suara gitu kan,
lalu sampai ke umur 6 bulan gitu ya. Sangat pesatnya sih di situ biasanya. Kalau bayi yang dari kecil tidak bisa ngapa-ngapain sampai 6 bulan tuh sudah bisa langsung apa sih namanya, berguling ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, nanti gizi juga mempengaruhi si lingkar kepalanya gitu kan. Ini juga perkembangan ya, kalau otak itu lebih ke perkembangan, nanti akan mempengaruhi oleh tadi yang dibilang ada kognitif, dari kecerdasan, terus dari emosionalnya gitu-gitu ya. Bisa itu aja sih. Nah, kalau gizi bayi balita pasti di bawah 6 bulan itu harus ASI. Kenapa harus ASI? Ada yang tahu nggak kenapa harus ASI? Oh, nggak ada yang tahu ya. Harus ASI itu pertama karena perkembangan si sistem pencernaan si bayi itu belum siap itu untuk mau mengasup makanan-makanan yang lebih kasar daripada si ASI itu. Nah, kalau di ASI kan kenapa sih ada konsep gizi seimbang gitu? Konsep gizi seimbang itu kan yang pertama itu harus makan beraneka ragam. Tapi enggak nih sama ASI. ASI itu merupakan sumber atau gizi. Jadi tidak ada ibaratnya ya, tidak ada bahan makanan yang memiliki kandungan atau kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan ASI gitu. ASI tuh kalau bisa disimpulkan tuh udah gizi seimbang itu ASI itu. Makanya tidak perlu tambahan apa-apa, sebenarnya kalau di bawah 6 bulan ASI itu udah cukup. Jadi kalau misalkan kita kan harus mengikuti konsep gizi seimbang gitu kan, beraneka ragam gitu kan, sumber karbohidrat kita dapat, protein kita dapat, lemak kita dapat, tapi tidak dengan ASI. Jadi tidak ada bahan makanan yang memiliki kandungan lengkap seperti ASI gitu. Jadi udah cukup tuh ASI untuk bayi 6 bulan gitu, jangan ditambah-tambahin. Oh, karena memang tadi yang saya bilang pola asuh ya. Pola asuh dari misal ada ibu yang tinggal dengan orang tuanya gitu kan. Oh, orang tua zaman dahulu kan ya tau lah ya, anak sudah ngemut-ngemut aja padahal baru 4 bulan, baru 3 bulan sudah dikasih pisang gitu kan. Padahal pencernaan mereka tuh belum siap gitu untuk menyerap bahan-bahan makanan yang terlalu kasar seperti itu gitu kan. Tapi karena pola asuhnya oleh neneknya ya akhirnya diberikan gitu kan. Makanya kebanyakan padahal tuh memiliki resiko gitu. Yang pertama pencernaannya belum siap yang akhirnya bisa menyebabkan diare gitu kan, kembung, begah gitu, atau karena bakteri-bakteri yang ada di dalam pencernaannya itu belum siap juga akhirnya menyebabkan hal-hal yang kayak semacam diare juga gitu kan. Makanya kalau misalkan kenapa sih harus ASI eksklusif itu karena kalau misalkan ASI tepat, gizi tepat itu akan menyebabkan tumbuh kembangnya juga optimal seperti itu. Nah, ini mungkin saya dapat sih sumber Depkes RI tahun 2000 ya. Nanti kalian ada yang namanya AKG tahun 2019 kalau tidak salah. Nanti akan saya share. Itu nanti akan ada tuh AKG dari bayi 0 bulan sampai lansia 70 tahun tuh ada sebenarnya guideline-nya. Oh, harus berapa kalori, harus berapa gram karbohidrat, protein, lemaknya. Cuma kalau AKG itu kan ini kan dilihat dari AKG ya. AKG itu untuk sampel populasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanti akan melakukan penyuluhan atau memang bekerja di rumah sakit, jangan menjadikan pedoman AKG itu untuk pedoman individu gitu. Karena AKG itu dibuat untuk populasi gitu. Jadi tetap kalian harus kalau misalkan nanti akan menghitung mengenai kebutuhan kalori harus per individu gitu. Karena apa? AKG itu dibuat untuk populasi dengan berat badan segitu. Nanti kalian bisa lihat angka kecukupan gizi ya kalau AKG ya. Tabel AKG itu nanti akan ada usia per berat badannya harus berapa kalori gitu. Jadi populasi gitu. Makanya jangan terlalu salah dengan label makanan nih. Kan biasanya kalau di label makanan ada tuh sesuai sama AKG 2200. Padahal tidak semua orang itu asupannya 2200. Bisa jadi satu manusia itu kalau diasup 2200 tuh lebih kelebihan gitu. Jadi jangan berpatokan sama AKG. Cuma kalau misalkan dibuat populasi bisa gitu menggunakan AKG gitu ya. Tapi nggak masalah, ini nanti kalau untuk penambahan itu sama ya, dari hamil, misalnya dari hamil dari trimester pertama 180, trimester 2-3 itu 300, nanti pas menyusui itu ketambahan 6 bulan pertama 330, terus
eh, 6 bulan kedua itu sama 400 itu sama. Cuma kalau untuk AKG, AKG 2200 harus semuanya, nggak harus kayak gitu. Itu energi itu per individu, per berat badan, per tinggi badan, per usianya gitu. Nanti akan ada perhitungan namanya perhitungan Harris-Benedict, Mifflin, dan kawan-kawannya gitu. Mungkin nanti kalian tidak terlalu berkecimpung di sana ya, cuma harus mengetahui hal itu. Nah, apa sih yang di kandungan ASI selain lemak, selain protein, selain karbohidrat yang ibaratnya sudah cukup mencukupi kebutuhan si bayi di bawah 6 bulan itu ya. Pertama itu pemerannya ada faktor bifidus nih. Jadi mendukung perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi. Jadi sebelum nanti si anak itu mendapatkan MPASI di usia di atas 6 bulan, nah itu gimana caranya ASI itu mempersiapkan apa sih namanya bakteri-bakteri baik sebelum dia mendapat MPASI, terus mempersiapkan proses perkembangan saluran pencernaan si bayinya. Nanti ada lactoferrin juga, itu akan mengikat zat besi dalam ASI ibaratnya ya. Jadi nanti diserap maksimal oleh si balitanya gitu, si bayinya gitu. Itu juga ada faktor laktoperoksidase, itu akan membunuh bakteri dan patogen di dalam tubuh si bayi. Terus ada sel-sel fagosit yang memakan bakteri patogen. Fagosit itu termasuk dalam sel darah putih gitu kan. Terus ada taurin yang membantu metabolisme lemak dan perkembangan retina mata gitu ya. Ini bisa kalian baca, nanti mungkin akan keluar di UTS ya. Saya belum tahu nanti UTS bentuknya apa. Nanti mungkin harus kalian ingat gitu ya. Nah, nanti akan ada MPASI atau makanan pendamping ASI gitu kan. Setelah bayi itu di usia 6 bulan sampai 24 bulan itu wajib gitu ya. Karena apa? Pada saat usia 6 bulan sampai 24 bulan kualitas ASI itu menurun sejalan dengan usia si bayi gitu. Jadi yang tadinya saya bilang di 6 bulan pertama itu ASI itu lengkap gitu kan. Jadi bayi itu nggak butuh yang namanya makanan lain selain ASI di 6 bulan pertama. Tapi nanti di saat 6 bulan kedua kualitas semakin menurun, lalu kebutuhan si bayinya pun juga semakin meningkat gitu. Nggak mungkin kan dari usia 0 sampai 6 bulan itu sama 6 bulan sampai 24 bulan gitu kan. Makanya dibutuhkan MPASI. MPASI pun juga kita lihat dari perkembangan si bayinya itu ya, pertumbuhannya ibaratnya. Semakin ternyata 6 bulan kita kasih makanan lunak, misalnya makan lunak, nanti 8 bulan ke sana kita kasih makanan lunak, nanti sampai 24 bulan atau 12 bulan kita kasih makanan rumah tangga, ibaratnya yang bentuknya sama yang dimakan oleh orang tuanya. Itu gunanya apa sih? Gunanya itu ya untuk merangsang pertumbuhan si rongga kalau kalian belum tahu nama itunya, pokoknya rongga mulutnya gitu kan ya. Jadi nanti rahangnya semakin besar, gigi-giginya semakin bertambah gitu. Jadi memang ada untuk itu gitu ya, untuk melengkapi kebutuhan gizi si bayinya dan menambah energinya pokoknya gitu ya. Dan harus bertahap sesuai dengan kemampuan si bayinya ya. Balik lagi ke kemampuan si bayinya gitu. Jangan sampai bayi 6 bulan pertama kita udah kasih makanan yang dengan tekstur yang kasar gitu, yang ada nanti dia diare. Oke. Nah, ini tanda-tanda bayi udah siap menerima makanan pendamping ASI ya. Ini jam berapa sih? Oke. Yang pertama ya, usia sedikitnya 6 bulan ya, dan berat badannya sudah nyampe 2 kali lipat pas saat lahir gitu kan. Nanti ada nih berat badan lahir itu kalau bulan pertama nambah 800 gram, bulan kedua 900 gram, saya ingat tuh 898, 6543 gitu kan, sampai 6 bulan itu harus per bulannya itu harus nambah segitu gitu. Kalau misalkan tidak nambah nanti di kartu KMS-nya itu dibilang tidak naik atau apa. Nanti kalau kalian misalkan ada tertarik di bagian puskesmas, mungkin akan bertemu sama hal-hal seperti itu. Atau nanti kalian ketemu sama anak gizi buruk, kalian juga harus tahu gitu. Nah, nanti mulai memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk digigit gitu kan. Terus ada bayi itu mengendalikan lidahnya dengan baik, jadi sudah mulai bubbling ya ibaratnya ya. Dan mulai bisa berbicara sedikit-sedikit gitu kan. Terus mulai tidak puas dengan pemberian ASI ya, karena itu kebutuhan semakin meningkat, kebutuhan energinya semakin meningkat, kebutuhan gizinya semakin meningkat, otomatis dengan diberikan ASI itu kebanyakan masih lapar gitu ya.
makanya mulai diberikan MPASI gitu kan. Sering rewel, terbangun di malam hari, sama mulai tumbuh giginya gitu kan. Kalau udah 6 bulan tuh pasti udah hal seperti itu udah banyak ya. Jadi bisa kalian baca sendiri ya. Nah ini ya, 0 sampai 6 bulan pasti ASI. 6 sampai 8 bulan kita berikan makan lumat, terus nanti 8 bulan ke atas kita berikan makan lumat, terus makanan lembek, sama nanti di usia 1 tahun ke atas makanan padat, yaitu makanan rumah tangga yang dimakan oleh orang tuanya juga gitu. Nah ini contoh makanan gizi seimbang untuk usia 0 sampai 6 tahun dalam sehari ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nanti mungkin bisa jadi referensi kalian untuk mungkin ada penyuluhan kesehatan rumah sakit atau penyuluhan ke warga-warga gitu ya mengenai gizi daur untuk anak dan bayi gitu ya. Sudah sampai segitu saja untuk hari ini. Itu masih banyak yang terlewat ya, kayak apa ya itu ya? Yang kemarin itu belum kita pelajari itu mengenai zat-zat gizi sama perhitungan zat gizi ya. Mungkin di pertemuan berikutnya akan saya berikan gitu. Dan mulai pertemuan minggu depan mungkin akan kita Zoom atau Google Meet sama kayak sekarang, sama mungkin ada penugasan gitu ya. Oh ya, sama saya ingatkan kembali kalau misalkan membuat makalah-makalah, coba kalian mulai belajar seperti nanti kalian akan skripsian gitu ya, karya tulis kalian ya. Jadi bolehlah kalian bisa menggunakan Hello Sehat atau apa itu namanya .blogspot.com, cuma boleh kalian baca, cuma tidak menjadi sumber bacaan kalian gitu. Mulai belajar sedikit-sedikit mengenai karya tulis ya. Iya Bu. Oke. Mungkin sekian presentasi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Dari Sudah. Iya Bu. Oh, sudah ya. Oke deh, mungkin sampai bertemu di Sabtu depan ya. Iya Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Alif? Oh, kira-kira UTS kapan ya Pak Alif ya? Nggak ada nih Pak Alif ya? Kalau yang lain minggu depan sih Bu. Gimana? Kalau yang lain minggu depan. Oh, minggu depan ya? Berarti itu ya. Kalau misalkan minggu depan, ya pertama, kalau dari saya ya, nanti akan saya share PPT yang kalian harus kerja, yang harus kalian pelajari ibaratnya. Sama nanti mungkin saya akan koordinasi sama Pak Alif deh untuk UTS-nya seperti apa, nanti gimana penilaiannya gitu. Mungkin nanti sama yang dari makalah yang kalian buat juga nanti akan saya gunakan sebagai materi gitu ya. Baik Bu. Oke deh, karena Pak Alif gak tahu kemana, kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini. Karena saya masih ada di rumah sakit, mungkin ada beberapa gangguan juga. Oke deh. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.